Dalam suatu anime, ada anime isekai di mana tokoh utama super kuat dari awal cerita. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime isekai di mana tokoh utama super kuat dari awal cerita. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime isekai di mana tokoh utama super kuat dari awal cerita versi Kairunime. Infinite Dendrogram. Pada tahun 2043, Infinite Dendrogram VRMMO dengan fitur kendali penuh pertama di dunia sukses dirilis. Selain dapat mensimulasikan panca indera pemain secara sempurna, game ini juga menawarkan kemungkinan yang tak terbatas bagi pemainnya. Sekitar 2 tahun setelah perilisannya, calon mahasiswa baru Reiji Mukudori akhirnya dapat membeli game ini dan memainkannya. Dibantu oleh kakaknya yang berpengalaman, Shu, dan temannya Embryo, ia memulai petualangan ke dunia Infinite Dendrogram. Amatsuki menceritakan Tokidoki atau Toki yang terjebak di zaman periode Edo saat melakukan kunjungan ke museum. Ia dihadapkan dengan perseteruan antara manusia dengan Ayakashi, seperti makhluk halus di Jepang sana. Jujur saja, di antara 13 episode yang ada, tak ada yang membosankan di mataku. Semuanya selalu menarik dan padat tanpa ada momen yang disia-siakan. Jalan ceritanya memang tidak baru, tetapi packingnya benar-benar kuat sehingga kamu tidak akan bosan ketika menonton Amatsuki. Selain itu, Amatsuki juga pintar membangun atmosfer yang membuatmu tertarik masuk ke dalamnya. Ada sedikit pelajaran moral di sini, tetapi tidak terlalu menggurui dan bersifat membiarkan penonton untuk menilai sendiri mana yang benar dan yang tidak benar. Arata Kangatari. Hinohara Arata adalah korban bullying oleh mantan temannya sendiri. Pada saat yang sama, seorang pemuda di dunia lain yang juga bernama Arata sedang dikejar-kejar karena difitnah membunuh sang ratu. Ketika Arata bersembunyi di sebuah hutan, entah mengapa mereka kemudian bertukar tempat, dan Hinohara Arata pun mendadak mendapati dirinya berada di dunia yang asing, di mana para dewa mengambil wujud pedang-pedang yang disebut Hayagami, dan negeri-negeri dipimpin oleh orang-orang terpilih yang dinamai Sho. Dia tidak pernah menyangka bahwa di dunia baru tersebut dirinya yang lemah justru dipercaya dengan tugas mulia untuk membawa kedamaian sebagai salah seorang Sho. Bakumatsu. Ketika sedang di Kyoto, sang heroin menerima arloji dari seorang pria misterius. Begitu memakai arloji itu, ia terbawa ke era Bakumatsu atau 150 tahun yang lalu. Begitulah kisah sang heroin dimulai. Ixion Saga DT. Anime isekai ini bercerita tentang seorang gamer bernama Hokaze Kon. Suatu hari saat sedang bermain MMORPG kesukaannya, ia mendapat sebuah misi dari seorang gadis di dalam game. Tak lama setelah itu, ia terlempar ke sebuah dunia fantasi bernama Mira, tepat di tengah pertarungan yang sedang berlangsung di dunia tersebut. Setelah secara tidak sengaja menyelamatkan Putri Ecarlet dari serangan musuh,
Ia diangkat menjadi kesatria yang bertugas melindungi Putri Ekarlet dari kerajaan Estiperia. Lima Itaido wa iya nano de bogyor kyoku ni kyoku furishitaito omoimasu. Setelah menerima undangan dari temannya Risa Shiromine, Kaede Honjo mulai memainkan game VR MMO New World Online sebagai Maple. Karena kurangnya pengalaman bermain, ia menggunakan semua poinnya untuk pertahanan. Akibatnya gerakannya lambat dan ia tak bisa menggunakan sihir. Namun Maple mendapatkan kemampuan yang disebut pertahanan absolut. Knights and Magic. Kurata adalah seorang otaku yang sangat menyukai robot. Suatu hari dia mati dan tereinkarnasi ke dunia lain sebagai Ernesti. Dengan pengetahuannya di dunia yang lama, dia membuat Silhouette Knights yang mirip dengan robot di dunia lamanya. Dia adalah pilot Silhouette Knights handal yang dapat dengan mudah mengalahkan musuhnya, dan dia lebih kuat dari semua orang. Hina Matsuri. Tokoh utama dari serial anime berjudul Hina Matsuri ini bernama Hina. Ia memiliki sebuah kebiasaan buruk, yaitu tidur di kelas saat jam pertama pelajaran hingga tiba di jam istirahat. Pada suatu hari, seorang cowok bernama Nita yang merupakan seorang pewaris keluarga Yakuza tiba-tiba tertimpa sebuah bola berukuran besar di apartemennya. Dan ternyata isi dari bola itu adalah si Hina tadi. Dan saat itu Hina memaksa Nita agar mau mengizinkannya ia tinggal bersama di apartemennya. Awalnya Nita menolak, tetapi Hina mengancam akan menghancurkan semua Gucci koleksi kesayangannya bila ia tidak menurutinya. Dan ya, pada akhirnya Nita terpaksa mengatakan iya dan mengizinkan Hina tinggal di apartemennya. Yume Kuimeri. Fujiwara Yumeji memiliki kekuatan untuk memprediksi mimpi orang lain. Tetapi ternyata kekuatan ini juga memberinya kemampuan untuk memasuki alam mimpi meski masih terjaga di siang hari. Dia menamai alam ini sebagai daydream dan di dalamnya dia mengetahui tentang makhluk-makhluk mimpi yang disebut Muma. Sebagian Muma ingin masuk ke alam nyata dengan merasuki tubuh manusia. Dan ketika sedang dikejar oleh salah satunya, Yumeji diselamatkan oleh seorang Mary Nightmare, seorang gadis Muma yang menemukan dirinya tiba-tiba berada di alam nyata dan tidak mampu pulang ke alam mimpi. Maka demi membalas jasanya, Yumeji berjanji mencari cara untuk mengembalikan Mary ke alamnya. Hachi Nante Sore Wanai Dishu. Ichino Miyashingo, seorang pria berusia 25 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan firma. Sambil memikirkan hari esok yang sibuk besok, ia kemudian tidur. Namun ketika dia bangun, dia mendapati dirinya di sebuah ruangan yang tidak dikenal dan menyadari bahwa dia berada di dalam tubuh manusia berusia 6 tahun dan mengambil alih tubuh dan pikirannya. Dia segera mengetahui dari ingatan anak laki-laki itu bahwa anak lelaki itu lahir sebagai anak bungsu dari keluarga bangsawan miskin yang tinggal di negara belakang. Karena tidak memiliki keterampilan administrasi, ia tidak dapat melakukan apapun untuk mengelola tanah luas yang dimiliki keluarganya. Untungnya dia diberkati dengan bakat yang sangat langka, yaitu bakat sihir.
Bakatnya itu dapat membawa kesejahteraan bagi keluarganya. Tapi dalam situasinya tersebut ia hanya membawa bencana. Ini adalah kisah bocah itu, Wendelin von Benno Baumeister, yang membuka jalannya sendiri di dunia yang keras. Nah, itulah list 10 anime isekai di mana tokoh utama super kuat dari awal cerita versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja ya.